Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Novi dari Michael Consulting. Topik kali ini akan dibawakan oleh Pak Michael, founder dari Michael Consulting dengan tema Siklus Compliance PPH Badan. Mau tahu bagaimana siklus compliance PPH Badan dan aplikasinya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Halo Sobat MC, saya Michael. Kali ini kita akan membahas bagaimana siklus compliance PPH Badan. Tentunya Anda perlu mengetahui bahwa PPH Badan sangat kompleks dan bagaimana memulai segala sesuatu terkait dengan pelaporan PPH Badan, tentunya Anda memerlukan persiapan yang baik. Nah, persiapan yang baik tentunya harus dimulai bagaimana Anda mengetahui laporan keuangan. Nah, laporan yang disusun berdasarkan SPT tahunan badan adalah laporan keuangan yang sudah direkonsiliasi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, tentunya teknik rekonsiliasi tentu Anda perlu mengetahui bagaimana rekonsiliasi laporan keuangan yang baik dan benar. Nah, dalam rekonsiliasi ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Nah, koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan beban pajak akan semakin bertambah, yaitu bagaimana kita kalau dari sisi pendapatan ada yang namanya koreksi positif dan negatif. Begitupun untuk biaya atau beban, tentunya ada koreksi yang bersifat positif dan negatif. Nah, pendapatan sendiri berdasarkan PPH ada pembagiannya. Mau tahu pembagiannya seperti apa? Nah, PPH untuk bagaimana kita merekonsiliasi dari sisi pendapatan akan terbagi menjadi PPH final dan non-final. Nah, non-final sendiri itu terdiri dari PPH 4 ayat 1 dan yang final adalah PPH 4 ayat 2 dan PPH 4 ayat 3 yang bersifat non-objek. Nah, rekonsiliasi fiskal bagaimana kita menghitung laporan keuangan berdasarkan ketentuan perpajakan yang mengandung arti bagaimana kita menghitung nih beban pajak yang harus kita bayar. Nah, bagi Anda yang ingin mempersiapkan SPT tahunan PPH Badan, saya ingatkan harus melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu. Kemudian step berikutnya apa nih? Kita harus melihat ekualisasi laporan perpajakan. Nah, SPT masa yaitu PPH dan PPN yang sudah Anda laporkan. Nah, ini perlu dilakukan yang namanya rekonsiliasi ataupun ekualisasi dalam istilah perpajakan. Nah, ekualisasi adalah bagaimana kita melihat penghasilan dari sisi laporan keuangan dan biaya-biaya di mana ada withholding tax, yaitu PPH pasal 21, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, dan PPH pasal 26 terkait bagaimana adanya pemotongan. Nah, selain itu, ketika kita sudah mengetahui PPH, nah kita perlu merekonsiliasi juga atau mengekualisasi PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, setelah itu ketika kita sudah mempersiapkan step by step ya, laporan keuangan yang sudah direkonsiliasi, kemudian bagaimana laporan ekualisasi perpajakan. Nah, setelah kita menemukan bahwa perpajakan antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan pajak, nah setelah ada rekonsiliasi maka kita akan menentukan bagaimana PPH badannya. Menarik bukan? Nah, ketika Anda sudah mengetahui bagaimana caranya, step by stepnya, siklus compliance, yaitu bagaimana Anda menaati peraturan perpajakan, mulai dari peraturan PPH, peraturan PPN, serta bagaimana nantinya Anda melaporkan SPT PPH Badan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana rekonsiliasi dan ekualisasi, tentunya Anda akan dilihat dulu nih, apakah pendapatan Anda atau peredaran bruto Anda melebihi 4,8 M atau di bawah 4,8 M atau melebihi 50 miliar. Nah, bagaimana Anda akan menentukan PPH badannya? Kita harus tahu dulu nih, step yang mana yang sudah dilalui dan PPH badan yang harus kita bayar berdasarkan omset atau pencapaian berdasarkan laporan keuangan yang sudah disusun. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, barulah kita menghitung PPH badannya. Nah, ingat, bagi Anda yang memerlukan bantuan untuk siklus akuntansi dan compliance PPH badan,
Anda perlu disupervisi oleh konsultan pajak resmi. Tentunya bersama MC Consulting, Anda dapat disupervisi dan Anda akan dibantu bagaimana mendapatkan pelayanan yang terbaik dengan menghitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku terbaru saat ini. Bagaimana penjelasan dari Pak Michael mengenai siklus compliance PPh Badan? Tentunya menarik bukan bagi Anda sebagai wajib pajak badan perlu mengetahui siklus tersebut. Mau tahu bagaimana persiapan yang dibutuhkan untuk pelaporan SPD badan? Stay tune terus ya di channel YouTube Michael Consulting dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, like, komen, dan subscribe. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.